Oke, nampak Dek? Sudah, Bapak. Oke, ya, ya, oke, ya. Hmm, oke, ini kuliah saya terakhir ya, eh, pengaturan asam basa oleh sistem respirasi. Jadi intinya kuliah ini sih masih ada sambungannya dengan kuliah saya yang sebelumnya, fosforilasi oksidatif atau oksidasi biologi, ya pada oksidasi reduksi ya. Nah, kita akan membahas di sini eh, hasil sampingan dari metabolisme energi atau pembentukan energi. Nah, hasil sampingan dari metabolisme energi itu kan tentunya adalah CO2, ya, karbon dioksida. Nah, eh, kalau pemahaman kita selama ini, kalau dulu SMA itu kan ATP dihasilkan menghasilkan produk sampingan CO2 yang kemudian dilepaskan atau diekspirasikan melalui apa namanya saluran pernafasan ke keluar ya, ke udara luar ya. Nah, itu. Nah, kita akan pelajari sebenarnya tidak sesimpel itu bahwa CO2 itu ternyata bermanfaat untuk proses buffering dalam tubuh atau sistem buffer dalam tubuh. Ya, oke. Kita sebelum ke situ kita akan pelajari tentang pH tubuh. Jadi kaitannya dengan pH tubuh. Jadi uh, kita mengenal tentang homeostasis. Homeostasis itu keseimbangan. Jadi mekanisme tubuh atau sel dalam konteks terkecil itu sel itu untuk mempertahankan kondisi istilahnya stabil, kondisi setimbang. Ya. Jadi ketika ada ancaman dari luar sel, tubuh akan membuat semacam defense atau me, apa, menjaga kondisi internal sehingga tetap stabil. Nah, itu homeostasis. Ya. Di dalam jaringan, di dalam tubuh, itu kita mengenal bahwa tubuh itu akan selalu menjaga kesetimbangan dalam konteks suhu, cairan, pH, dan mungkin tekanan oksigen. Ya. Jadi kesetimbangan cairan, misalnya nanti kalau adik-adik uh, mempelajari metabolisme air dan mineral, adik-adik akan melihat bagaimana air itu dipertahankan seimbang antara kondisi dalam sel dan kondisi luar sel. Jadi istilahnya osmosis ya, osmotik, tekanan osmosis di luar dan di dalam itu sama. Nah, itu perannya adalah mineral nanti yang akan menjaga. Apakah dia apa istilahnya makro mineral maupun yang mikro mineral itu nanti akan menjaga keseimbangan air di dalam sama di luar sel sama. Jadi konsentrasi di dalam dan di luar sel sama sehingga tetap terbentuk satu sel yang sehat. Nah, demikian juga tekanan oksigen sama. Jadi kita membutuhkan oksigen. Jadi tekanan oksigen akan dijaga sehingga tetap homeostasis. Nah, di sini yang kita pelajari pada uh, periode ini kita akan melihat pH pH darah kita, pH tubuh kita itu bukan netral, tapi cenderung basa. Nah, pH 7,4. Ya. Jadi tubuh akan cenderung mempertahankan pH kita tetap 7,4, jadi sedikit basa.
Tidak netral 7,000 atau 6,8 sekian 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 gitu enggak. Tapi akan dijaga tetap dalam kondisi sedikit basah. Bagaimana tubuh menjaga pH itu tetap dalam kondisi sedikit basah. Oke, ya. Nah, di pH normal darah kita adalah 7,4 dengan standar deviasi plus minusnya 0,05. Jadi range-nya antara 7,35 sampai dengan 7,45. Kenapa? Karena sebagian besar enzim, jadi proses metabolisme tubuh itu kan tidak jauh-jauh dari proses enzimatis kan. Karena kenapa? Kita tidak bisa memecah satu benda, satu komponen dengan meningkatkan suhu, dengan membakar, dengan meningkatkan suhu. Tapi dengan suhu yang sama, 37 derajat Celcius, kita bisa memecah satu komponen atau katabolisme ya. Nah, ini diperankan oleh enzim. Nah, enzim kita umumnya bekerja atau berjalan normal pada suhu 7,4 atau sedikit basah. Nah, untuk mempertahankan homeostasis dalam kaitannya dengan pH tubuh atau pH darah, tubuh menggunakan banyak adaptasi fisiologis. Salah satunya adalah menjaga keseimbangan asam basa. Nah, keseimbangan asam basa ini nanti adik-adik akan melihat bahwa dijalankannya oleh satu molekul yang selama ini kita anggap dia adalah waste atau molekul yang dibuang. Tapi ternyata molekul ini dalam perjalanan prosesnya sampai keluar atau ekspirasi sampai dikeluarkannya, sampai dibuangnya, dia akan menjalankan sistem penjagaan pH tubuh sehingga antara range 735 sampai 745. Yaitu oleh CO2. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, sebenarnya kalau kita melihat slide ini, tubuh kita itu cenderung asam. Kalau lihat slide ini, tubuh kita itu cenderung asam. Karena tubuh kita itu menghasilkan molekul hidrogen. Ya kan? Jadi, salah satunya ya pada proses penghasilan ATP. Ya kan? Itu sekitar 560 mol per hari hidrogen dihasilkan. Kemudian dalam proses ekspirasi, inspirasi atau istilahnya menarik napas sampai mengeluarkan CO2. Hidrogen dihasilkan dari CO2 itu sekitar 15 sampai 20 mol per hari. Kemudian saat penghasilan laktat. Jadi kalau adik-adik misalnya makan terus tidur, makan terus leyeh-leyeh itu kan dia makanannya akan difermentasi kan, difermentasi. Dia setelah dari piruvat tidak akan masuk ke siklus Krebs, tidak akan masuk ke fosforilasi oksidatif, tapi akan difermentasi. Hasil akhirnya adalah laktat. Nah, hasil laktat ini akan dimetabolisme di hepar, dia menghasilkan hidrogen sekitar 1.500 milimol per hari. Jadi ini hasil yang sangat besar ketika kita makan terus langsung tidur ya, istirahat ya, tanpa melakukan aktivitas apa-apa. Terus sekitar 50 sampai 100 milimol per hari itu dihasilkan dari sintesis asam non volatil. Jadi non volatil itu istilahnya tak mudah menguap. Ini biasanya pada kondisi di mana kita diet keto atau ketogenic diet. Jadi tanpa apa istilahnya tanpa karbohidrat atau tanpa glukosa, tidak adanya glukosa, tubuh akan istilahnya mengekstraksi atau istilahnya mengambil lemak sebagai proses penghasilan
energi atau lipolisis itu ya. Lipolisis jadi penghancuran lemak. Nah, ini akan menghasilkan badan keton atau keton bodies itu ya. Yang istilahnya keton bodies kalau di buku dengan keton bodies atau badan keton. Nah, ini sebagai asam non volatil lah. Dia juga menghasilkan hidrogen di situ sekitar 50 sampai 100 milimol. Nah, kalau dilihat dirujuk dari sini, tubuh kita itu sebenarnya bersifat asam. Namun, nah, kompensasi tubuh karena sifat yang seperti ini, kondisi ion hidrogen yang besar sekali ini, dia akan mengkompensasi sampai terjadi kondisi netral. Jadi tidak ada lagi istilahnya hidrogen tersisa atau hidrogen yang bisa mengasamkan sistem peredaran darah kita. Jadi karena produksi hidrogen dan eliminasi asamnya itu sama, sehingga terjadi kesetimbangan dalam tubuh. Nah, ini mensyaratkan istilahnya kondisi organ, terutama dua organ yaitu paru dan ginjal sehat atau bagus, bekerja dengan bagus. Sehingga hidrogen yang dihasilkan akan dieliminasi atau dinetralisasi dengan pembasaan atau istilahnya menetralisir hidrogen sehingga tidak ada lagi proses pengasaman pembuluh darah atau cairan darah kita. Nah, bagaimana mekanismenya nanti kita lihat di bawah. Nah, jika terjadi gangguan atau gangguan keseimbangan asam basa, ini biasanya disebabkan oleh keseimbangan antara asupan dan eliminasi. Jadi antara asupan masuknya dan eliminasi ini tidak seimbang. Misalnya, jadi ketika gagal ginjal, itu bisa menghambat pembuangan asam non-volatil, asam yang tidak mudah menguap, biasanya oleh badan. Jadi adik-adik, jika misalnya kita menggunakan energi, jadi orang-orang yang cenderung diet glukos yang ekstrim, diet karbohidrat yang ekstrim, dia akan menggunakan lemak ya sebagai cadangan energinya. Nah, di sini akan ada badan keton yang dihasilkan. Badan keton yang membanjiri plasma darah atau darah. Jadi lemak di metabolisme di hepar, dia akan menghasilkan badan keton. Dia akan masuk ke darah. Nah, ini nanti akan di metabolisme di ginjal. Jika ginjalnya rusak sehingga tidak bisa membuang asam non volatil ini, badan keton akan terakumulasi di darah. Ini akan cenderung mengasamkan darah. Sehingga darah kita bersifat asam. Ini akan meracuni sekali pada tubuh. Nah, kemana badan keton larinya? Pertama, akan lari ke istilahnya jaringan perifer, otot, untuk dimanfaatkan menjadi energi. Nah, atau lari ke ginjal untuk dibuang. Nah, ketika jaringan perifer tidak bisa memanfaatkan, ginjal tidak bisa membuang, maka ini akan meracuni darah. Ini akan membuat ketidakseimbangan sehingga darah kita akan cenderung asam. Atau kasus lain, misalnya di mana CO2 terakumulasi karena kegagalan pernafasan. Misalnya ekspirasinya terhambat. Jadi ekspirasi itu mengeluarkan, kalau inspirasi itu memasukkan. Ya, CO2 ini akan istilahnya membanjiri konsentrasinya akan tinggi di darah sehingga dia akan mengasamkan darah. Nah, jenis-jenis gangguan, kita ke gangguannya dulu ya sebelum ke proses metabolisme kompensasinya. Tubuh kita dalam kaitannya dengan regulasi pH darah itu bisa mengalami gangguan seperti asidosis metabolik.
alkalosis metabolik, asidosis respiratorik, dan alkalosis respiratorik. Nah, nanti di bawah akan ada keterangannya. Jika salah satu kondisi tersebut terjadi, maka tubuh harus melakukan penyeimbangan berupa kondisi sebaliknya. Misalnya seperti ini. Ketika terjadi asidosis metabolik, tubuh harusnya untuk menjaga keseimbangan, dia harus melakukan alkalosis respiratorik untuk menyeimbangkan pH darah, sehingga pH tetap terjaga 7,4. Kalau tubuh mengalami alkalosis metabolik, maka dia harus memacu untuk terjadinya asidosis respiratorik. Gitu ya. Jadi alkalosis metabolik diseimbangkan oleh asidosis respiratorik. Asidosis metabolik diseimbangkan oleh alkalosis respiratorik, gitu ya. Oke. Sebelum masuk ke pengasaman atau pembasaan darah, kita ke kuliah yang dulu sekali, di mana ini berpengaruh pada proses penghasilan H pada proses pengasaman darah atau membuat derajat keasaman di darah. Jadi kalau kita bicara tentang asam basa ya. Asam basa itu siapa yang mengendalikan? Ion apa yang mengendalikan pada proses asam basa? Derajat keasaman. Berarti kita mengukur apanya? pH rendah, itu yang kita ukur apa? pH tinggi, kita ukur apanya? Adanya apa? Ion hidrogen. Ya. Jadi derajat keasaman atau derajat kebasaan itu adalah kandungan ion hidrogen di situ. Cuman kalau adik-adik misalnya, saya punya larutan asam. Oh, saya netralkan, saya tambahi OH sehingga dia akan cenderung pH 7. Saya punya larutan pH 3. Oh, pH buat pH 6. Saya tambah NaOH misalnya. Nah, sehingga terjadi peningkatan pH. Nah, pH di sini, derajat keasaman di sini kan sebenarnya dikendalikan oleh ion hidrogen. Yang kita menetralisir ion hidrogennya. Secara teknis, kita tambahkan NaOH, kita tambahkan apa, sehingga dia cenderung akan meningkat pH-nya. Nah, tapi konsepnya adalah keasaman atau kebasaan atau derajat keasaman pH darah, pH apapun, itu dikendalikan oleh ion hidrogen. Nah, hidrogen bisa dihasilkan dari 4 proses tadi di atas ya. Bisa dari apa, bisa dari apa, bisa dari apa. Salah satunya dari metabolisme atau sistem oksidasi respirasi di sini ya. Nah, dulu kita pernah belajar tentang glikolisis. Dia menghasilkan ATP. Dari glikolisis, piruvat akan masuk ke siklus asam sitrat. Nah, di siklus asam sitrat ini akan dihasilkan NADH, FADH. Nah, dan dari siklus asam sitrat ini kita akan menghasilkan CO2 ya sebagai site dari proses metabolisme energi. CO2 dihasilkan. C6H12O6 ditambah O2 menghasilkan ATP plus CO2, ya kan? Seperti itu. Nah, CO2 sebenarnya dihasilkan di proses siklus Krebsnya ini. Kita lihat di metabolisme di fosforilase oksidatif, tahapan terakhir dari metabolisme energi. Tek, rantai respirasi dari NADH, FADH, dilepaskan ion hidrogennya, dipakai di sini untuk dibentuk ATP. Jadi pada transport elektron. Di sini tidak dihasilkan CO2. Malah hasil akhir dari sini adalah H2O. Hidrogen yang dihasilkan, hidrogen yang dilepaskan dari NADH, FADH tadi berikatan dengan apa?
O2, ya kan? Hidrogen berikatan dengan O2, oksigen, menjadi H2O. Jadi hidrogennya hilang sudah di sini. Makanya setimbangnya di sini. Bahwa pada rantai respirasi, pada metabolisme energi sebenarnya hidrogen tidak akan keluar dari mitokondria, tapi CO2-nya yang akan keluar dari mitokondria. Nah, CO2 ini sebagai hasil sampingan pada proses pembentukan energi. Nah, ini ya. Sorry. Oh ya benar. Seperti disebutkan di atas, karbon dioksida atau CO2 dihasilkan sebagai produk sampingan dari siklus TCA, siklus asam sitrat. Karbon dioksida ini berperan penting dalam keseimbangan asam basa dalam tubuh yang ditunjukkan dengan reaksi di bawah. Nah, CO2 berarti setelah dari mitokondria, ya kan, keluar ke mana? Dari mitokondria keluar sitoplasma. Ya, lewat apa? Dari mitokondria ke sitoplasma. Kalau ATP yang terbentuk dari kuliah kita kemarin, ATP dihasilkan di mitokondria, tepatnya di matriks mitokondria. Jadi posisi terakhir ATP dihasilkan kan di matriks mitokondria. Keluar mitokondria lewat ATP translokator, ya kan? Dia nggak bisa keluar secara bebas. Kalau CO2 bagaimana? CO2 dihasilkan di mana? Di TCA cycle. Berarti di mana? Di matriks ya, tetap di matriks ya. Di matriks mitokondria. Nah, terus ini dari mitokondria ke sitoplasma bagaimana? Dia difusi pasif lewat membran mitokondria, double membran mitokondria ya. Difusi pasif karena termasuk molekul yang kecil dan tidak bermuatan. Sama seperti oksigen, difusi pasif, CO2, oksigen, air. Nah, itu molekul kecil yang tidak bermuatan sehingga dia bisa keluar masuk lewat membran. Oke. Nah, CO2 ini akan berikatan dengan H2O, air, membentuk asam karbonat H2CO3. Ya. Asam karbonat. Adik-adik pasti familiar asam karbonat. Ini banyak di minuman yang menyegarkan itu loh. Ya, nah, asam karbonat. Nah, kalau di proses pembuatan minuman berkarbonasi ya, nah, itu CO2 dan H2O itu direaksikan dengan tekanan yang tinggi, dia akan berikatan membentuk H2CO3. Tapi kalau dalam tubuh tidak demikian, dia akan dijembatani oleh enzim apa? Ya, nanti dilihat. Jadi ada enzim yang dia berperan dalam mereaksikan CO2 dan H2O membentuk asam karbonat. Nah, asam karbonat ini nantinya secara pasif, jadi pada kondisi fisiologis dia akan terdisosiasi atau terpecah menjadi HCO3 bikarbonat plus hidrogen. Nah, efek dari ini, hidrogen ini akan membuat sifat asam pada darah. Nah, jadi HCO3 berperan sebagai buffer, hidrogen akan sebagai berperan dalam mengasamkan darah. Nanti kita lihat prosesnya. Ya. Karbon dioksida yang terbentuk selama respirasi sel bergabung dengan air menghasilkan asam karbonat. Yang kemudian asam karbonat ini berdisosiasi menjadi bikarbonat dan ion hidrogen. Nah, reaksi ini ditengarai sebagai satu sistem penyangga dalam tubuh atau sistem buffer dalam tubuh. Nah, enzimnya karbonat anhidrase, enzim yang membantu proses penyatuan CO2 dan H2O. Nah, di mana letaknya enzim ini? Enzim ini banyak terletak di sel darah merah, tubulus ginjal. Tubulus ginjal itu berarti di ginjal ya, di tubulusnya, di sel-sel epitel tubulus ginjal.
mukosa lambung, berarti sel-sel epitel mukosa lambung, dan sel pankreas. Nah, sistem penyangga ini atau sistem buffering ini mencegah perubahan pH yang drastis. Jadi secara umum sistem penyangga atau buffer, sistem buffer. Jadi adik-adik kalau bekerja di lab mungkin nanti kalau di lab, melarutkannya pakai buffer gitu ya. Nah, kenapa dilarutkan pakai buffer? Salah satunya adalah menjaga agar tidak terjadi perubahan pH yang drastis. Jadi kalau misalnya kita melakukan identifikasi sesuatu di dalam di dalam jaringan, nah, kita akan merendam jaringan itu biasanya pada sistem buffer, misalnya fosfat buffer salin atau buffer yang lain, misalnya natrium buffer salin gitu ya. Nah, ini tujuannya agar ketika kita menambahkan sesuatu di jaringan itu tidak terjadi perubahan pH yang drastis karena ada sistem buffer di situ. Nah, ini sama konsepnya ketika kita melihat pada sistem in vivo ada dalam tubuh. Jadi sistem penyangga ini menjaga kisaran pH-nya tetap fisiologis, sehingga tidak terlalu asam dan tidak sangat basah, tetap pada pH 7,4. Nah, sistem buffering kita itu tidak hanya oleh HCO3, H+, gitu ya. Tapi juga ada sistem buffer yang lain, misalnya sistem buffer fosfat. Ada juga sistem buffer yang dijembatani atau ditengarai oleh adanya protein dan hemoglobin. Ini tujuannya tetap menjaga pH kita tetap fisiologis. Nah, sebelum masuk ke pH buffer oleh CO2, kita masuk ke sistem ini dulu, sistem buffer oleh fosfat. Nah, ini bukan merupakan sistem pH buffer terbesar di cairan ekstrasel atau di cairan tubuh. Dia hanya 8% dari konsentrasi buffer yang ditengarai oleh HCO3 tadi ya. Nah, buffer fosfat biasanya adalah HPO4 dan H2PO4. Jadi hidrogen fosfat dan hidrogen bifosfat. Memegang peran penting di intrasel dan tubulus ginjal, biasanya seperti itu. Jadi kalau nanti belajar mineral, salah satu mineral penting adalah fosfat. Fungsi fosfat salah satunya adalah membentuk asam nukleat kita, nah, ya kan, fosfat. Jadi DNA itu salah satunya adalah penyusunnya adalah fosfat. Nah, di samping itu juga penting dalam menjaga buffer dalam tubuh melalui intraseluler dan pada tubulus ginjal. Nah, buffer oleh protein. Nah, karena biasanya protein itu ada gugus yang bersifat asam dan ada gugus yang bersifat basa. Jadi ada residu asam, ada residu yang bersifat basa. Sangat penting dalam intraseluler, utamanya nanti kalau kita bicara tentang hemoglobin. Hemoglobin ini penting dalam kaitannya pertukaran oksigen dan CO2, ya kan? Nah, ini buffer yang penting dalam proses pertukaran oksigen dan CO2 atau sistem napas kita ya. Nah, utamanya terletak pada eritrosit, di mana 60-70% total buffer kimia pada cairan intraseluler dan interseluler. Jadi dalam sel dan interseluler ini pada sistem darah kita ya. Intraseluler berarti di dalam sitoplasma sel darah kita, dan interseluler berarti di plasmanya, ekstraselulernya, itu dilakukan oleh protein, utamanya adalah hemoglobin. Oke. Nah, ini sama tadi, protein merupakan buffer yang terbanyak pada sel dan darah. Biasanya dilakukan oleh
protein-protein yang dia banyak mengandung asam amino, histidin, dan sistein. Nah, dua asam amino ini berperan penting dalam proses buffering yang di apa istilahnya yang bertanggung jawab pada sistem buffer. Nah, ini transport oksigen dalam darah, transport oksigen di dalam darah. Berarti kita akan merujuk pada jaringan paru ya, transport oksigen. Nah, oksigen dimasukkan melalui sistem napas kita sampai ke paru-paru. Nah, karena oksigen tidak terlarut di dalam darah, maka oksigen membutuhkan semacam protein pembawa atau zat pembawa. Ya, dia dibawa oleh hemoglobin atau Hb. Oksigen akan diikat oleh Hb membentuk HbO2 yang sifatnya reversibel. Ya, HbO2 ini, nah, pengikatan Hb oleh O2 ini itu dipengaruhi oleh tekanan oksigen. Jadi kalau kita pas inspirasi memasukkan oksigen ke dalam tubuh, tekanan oksigen dalam paru kan akan meningkat. Nah, hemoglobin yang ada pada jaringan alveoli di paru. Alveoli di paru itu kan kaya akan sel darah merah kan, sel darah merah kan. Nah, ketika paru dibanjiri oleh oksigen, maka sel darah merah kita akan cenderung mengikat oksigen karena tekanan oksigennya sangat tinggi. Nah, afinitas hemoglobin oleh oksigen ini akan terpengaruh karena pertama, peningkatan ion hidrogen. Kenapa demikian? Karena ion hidrogen ini afinitasnya sangat tinggi, daya ikatnya kuat terhadap hemoglobin dibandingkan oksigen terhadap hemoglobin. Jadi ketika ada H+, di sekitar alveoli, ini akan cenderung melepaskan Hb terhadap oksigen. Jadi hidrogen ini akan melakukan proses reduksi ya, mereduksi Hb sehingga oksigen akan lepas. Afinitas Hb dan oksigen dipengaruhi juga oleh peningkatan tekanan CO2. Jadi misalnya ketika di paru itu banyak CO2-nya, ya, Hb tidak akan bisa mengikat oksigen karena afinitas CO2 itu lebih kuat ke Hb. Jadi Hb ini lebih mudah mengikat CO2 ketimbang Hb mengikat O2. Contoh simpel, ketika adik-adik di ruang yang penuh asap ya, di situ mengandung banyak CO2. Adik-adik kan cenderung menghirup napas terus kan ya, karena kekurangan oksigen. Semakin adik-adik menghirup napas, sebenarnya kan semakin adik-adik memasukkan CO2, semakin O2-nya akan rilis. Jadi salah satu hal yang bisa dilakukan adalah keluar dari ruang itu atau tidak menghirup napas secara brutal. Jadi secara karena efeknya akan meningkatkan O2-nya akan lepas tambahan. O2 yang dikirim ke jaringan. Walaupun sebenarnya konsumsi O2, istilahnya kita memasukkan napas itu kan untuk memenuhi konsumsi akan O2. Tapi karena lingkungan banyak CO2, kita akhirnya secara tidak langsung melepaskan O2 dari ikatannya terhadap Hb. Makanya buruk sekali efek CO2 ini jika di lingkungan banyak mengandung CO2. Ya. Oke.
Kemudian peningkatan suhu, ya peningkatan suhu jelas. Misalnya suhunya naik, udara akan meregang kan ya, meregang dalam konteks memuai ya. Nah, tekanan udara kan rendah ya. Peningkatan suhu akan diikuti tekanan udara yang rendah. Nah, konsentrasi oksigen akan rendah kan ya. Jadi makanya ikatan Hb terhadap O2 ini akan cenderung berkurang. Kemudian peningkatan bifosfoglycerat eritrosit. Jadi ini hasil dari metabolisme apa? Laktat kalau nggak salah ya, glikolisis. Sel darah kita kan nggak punya mitokondria. Energi yang dihasilkan bertumpu pada glikolisis. Hasil akhirnya kan salah satunya bifosfoglycerat. Nah, konsentrasi bifosfoglycerat yang tinggi pada eritrosit ini juga akan mempengaruhi ikatan Hb dan O2. Itu ya. Hal-hal yang mempengaruhi ikatan Hb terhadap O2. Nah, ini gambar ringkas transport oksigen dan CO2. Kalau melihat gambar ini berarti di mana? Di paru kah? Atau di jaringan perifer? Itu ada tisu sel, kemudian ada O2 yang ada eritrosit. Yang gambar merah ini eritrosit, yang gambar kiri kita itu tisu sel atau sel pada jaringan. Jadi kalau habis glikolisis, TCA cycle, kemudian transport elektron, TCA cycle menghasilkan CO2, berarti ini di jaringan perifer, di sel-sel perifer, di sel-sel kita ini ya. Nah, CO2 yang dihasilkan akan ditukar dan dengan oksigen yang dibawa oleh sel darah. Berarti sel darah yang dari paru, yang kaya akan oksigen. Nah, kejadian ini di kapiler kita, di sel-sel kapiler pembuluh darah kapiler itu loh yang ada di jaringan-jaringan perifer. Nah, sel darah merah kita yang kaya oksigen itu akan menuju dari paru, akan menuju ke ke jaringan-jaringan perifer untuk memenuhi oksigen di jaringan perifer. Jaringan perifer atau sel-sel perifer ini yang kaya akan CO2 dari hasil metabolisme energi tadi, CO2 akan ditukarkan dengan oksigen. Proses penukarannya seperti ini. Jadi CO2 akan dikeluarkan ke luar sel, ke plasma ya, interstitial fluid ini ya, interstitial fluid ya, ke plasma. Nah, CO2 ini akan terlarut di plasma, ya, dissolve in plasma. Nah, bagaimana nasib CO2 ini? Di plasma dia akan berikatan dengan H2O. Tapi karena plasma itu enzimnya sedikit, ya, karbon alhidrasa tadi sedikit, maka reaksinya untuk membentuk H2CO3 sangat rendah. Hasil yang dihasilkan juga sedikit. Beda ketika CO2 ini menuju ke sel darah merah. Karena enzim CA-nya, karbon alhidrasanya banyak, maka dia akan terjadi reaksi CO2 dan H2O begitu cepat, akan menghasilkan H2CO3. Nah, H2CO3 akan terlarut dalam bentuk HCO3 dan H+. H+ ini, hidrogen ini, akan mereduksi Hb yang membawa ion O2. Hb yang berikatan dengan Hb yang berikatan dengan oksigen. Nah, Hb oksigen ini karena H cenderung berikatan lebih kuat dengan hemoglobin, makanya akan terreduksi membentuk Hb dalam bentuk tereduksi HHB. Efeknya O2 akan terlepas.
O2 yang terlepas akhirnya akan membanjiri plasma keluar dari ini ya, dari eritrosit menuju plasma, sel jaringan plasma darah itu ya. Nah, oksigen ini akan terdissolve atau masuk ke dalam sel. Jadi ini pertukaran oksigen dan CO2 dari jaringan ke sel darah merah. Oksigen akan keluar dari sel darah merah karena hemoglobin tereduksi. CO2 akan keluar dari sel membentuk H2CO3 dengan berikatan dengan H2O, dijembatani oleh karbonil anhidrase. Itu ya. Jadi ini terjadi di di jaringan perifer. Nah, yang harus dipelajari, nanti coba dipelajari ya. Bagaimana kejadiannya di paru? Ingat paru. Jadi sel darah merah yang kaya akan CO2 ini nanti akan dikirim ke paru kan? Akan dikirim lagi ke paru untuk dikeluar dengan oksigen yang ada di paru, hasil dari inspirasi. Nah, bagaimana prosesnya? Coba nanti ada dipelajari ya. Dipelajari saja. Mungkin kalau pas saya ingat, mungkin tak keluarkan di ujian. Jadi ada sisi jaringan perifer, ada sisi jaringan paru. Bagaimana paru nanti membersihkan sel darah merah ini dari CO2 menggantinya dengan O2. Oke, ya, saya lanjutkan. Nah, oke, ini saya kira sama. Pertukaran oksigen dari sel darah merah ke CO2 dari jaringan perifer atau sel perifer. Nah, di sini nanti ada satu yang belum saya bahas tadi adalah klorid Cl min, klorid shift ya istilahnya ya. Mungkin nanti di bawahnya ada. Oh ya ini. Nah, transport CO2 dalam darah. Ini berarti di sisi jaringan perifer. 10% CO2 larut dalam plasma. Tadi ya, hanya 10% larut dalam plasma. 20% berikatan dengan gugus alfa amino pada terminal residu valin pada molekul globin dari Hb. Membentuk karbamino. Ini 70% berikatan dengan garam HCO3. Ya. Ada dua mekanisme di sini, efek Halden. Jadi oksigenasi Hb di paru-paru meningkatkan pelepasan CO2. Ini secara ringkas prosesnya di paru. Nanti coba dipelajari detailnya ya. Jadi oksigenasi Hb di paru-paru meningkatkan pelepasan CO2 yang dibawa sel darah merah tadi yang dari jaringan perifer. Deoksigenasi Hb berarti deoksigenasi Hb di jaringan perifer berarti deoksigenasi pelepasan oksigen Hb di jaringan perifer meningkatkan pengambilan CO2. Ya, itu jadi oksigenasi Hb di paru meningkatkan pelepasan CO2. Bagaimana mekanisme tolong dipelajari. Deoksigenasi Hb di jaringan perifer itu akan meningkatkan pengambilan CO2. Bagaimana dengan klorid atau Cl min? Dia gerakan klorid atau klorid shift ini untuk mengimbangi HCO3 antara eritrosit dan plasma. Coba kita lihat gambarnya. HCO3 awalnya itu banyak sekali di dalam sitoplasma eritrosit. Dihasilkan dari disosiasi H2CO3 membentuk H+ dan HCO3. HCO3 ini akan cenderung keluar ke plasma darah. Nah, diimbangi oleh masuknya klorid atau Cl2 ke dalam darah, ke dalam sitoplasma eritrosit. Ya, sehingga ini akan juga meningkatkan masuknya air atau komponen air dari plasma ke dalam darah. Ini salah satu homeostasis penjagaan sel darah merah agar tetap isotonik, tekanannya isotonik antara plasma dan sitoplasma.
antara plasma berarti di luar sel darah merah dan sitoplasma berarti di dalam sel darah merah. Ya. Oke. Oke. Nah, pengaturan oleh sistem pernafasan. Pengaturan retensi dan ekspirasi CO2 darah. Jadi CO2 yang didapat darah dari jaringan, dari dalam sel, dari sel tadi, itu diatur nantinya oleh sistem pernapasan. Diatur oleh kadar CO2, berarti tekanan CO2 ekstrasel darah. Ketika PCO3, PCO2, jadi tekanan CO2 itu melebihi kadarnya melebihi 40 mg, miligram, milimeter Hg. Jadi CO2 itu mempunyai satuan milimeter Hg ya. Jadi ketika kadar CO2 itu lebih dari 40 milimeter Hg, maka ini akan menyebabkan terstimulasinya medula oblongata pada sistem saraf pusat, sehingga paru cenderung ventilasinya meningkat. Ventilasi itu merujuk pada istilah pengeluaran. Jadi akan medula oblongata ini akan merangsang paru, jadi menstimulasi paru untuk mengeluarkan napas, jadi mengeluarkan CO2. Nah, jika CO2 ini ada di dalam darah tetap, maka dia akan berikatan dengan H2O tadi, membentuk H2CO3. Jika konsentrasi CO2 meningkat di dalam darah, jadi ventilasinya yang CO2 meningkat tapi ventilasinya turun, tidak bagus, pengeluaran tidak bagus, maka CO2 ini akan membuat darah mengalami penurunan pH, di mana CO2 berikatan dengan H2O membentuk H2CO3. H2CO3 akan terdisosiasi membentuk H plus HCO3 min. Nah, H plus ini kan akan membuat sistem darah menjadi asam. Derajat keasaman darah meningkat. Ini akan disebut proses asidosis. Asidosis respiratorik, ya kan? Nah, asidosis respiratorik. Tapi jika konsentrasi CO2 menurun, jadi ventilasinya meningkat, CO2-nya dikeluarkan terus, pH darah akan cenderung meningkat. Karena ion H, jadi HCO3, CO2, H2O, H2CO3, H2H+, terus HCO3. H plusnya turun, makanya pH darah akan meningkat. Ini akan menyebabkan sifat alkalosis respiratorik. Nah, jadi alkalosis respiratorik. Nah, kalau ada asidosis respiratorik, berarti diseimbangkan dengan adanya alkalosis metabolik. Kalau ada kondisi di mana terjadi alkalosis respiratorik, akan diseimbangkan dengan adanya asidosis metabolik. Itu ya konsepnya ya. Nah, kejadian asidosis respiratorik seperti itu, kejadian alkalosis respiratorik seperti itu. Kaitannya dengan konsentrasi CO2 di dalam darah. Ketika dia dikeluarkan ekstrim, bagaimana dikeluarkan ekstrim? Kondisi apa di mana kita mengeluarkan CO2 yang ekstrim tanpa menahan CO2 di darah. Jadi terjadi napas yang menggebu. Napas yang menggebu itu apa? Biasanya pada kondisi depresot, depresi itu kan memacu napas kita akan cenderung meningkat ya, itu akan mengeluarkan CO2 terus menerus sehingga terjadi alkalosis
respiratory. Atau pada kondisi ketoasidosis, aseton. Jadi aseton itu bentukan dari metabolisme keton yang dibuang melalui paru. Ini akan terjadi kondisi di mana paru-paru kita membuang aseton. Nah, ini juga akan mengganggu pH darah. Oke. Nah, kadar pH darah rendah. pH darah asidosis respiratorik tadi. pH darah cenderung rendah. pH darah rendah berarti di bawah 7,4 atau di bawah 7,35 ya. Ini terjadi karena penumpukan CO2 dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru yang buruk sehingga pernafasan melambat. Pernafasan melambat, CO2 tidak terbuang, CO2 berikatan dengan H2O, asam karbonat, bikarbonat, H+. Nah, H+ ini akan membuat asam di darah. Beberapa penyakit yang menjembatani CO2 keluar dengan tidak bagus, seperti itu emfisema, bronkitis kronis, ini sekedar diketahui saja, pneumonia berat, edema pulmoner, atau asma. Alkalosis respiratorik, keadaan di mana menjadi basah. Bagaimana? Karena pernafasan yang sangat cepat dan dalam. Jadi kita menghirup dan mengeluarkan begitu cepat. Nah, jadi CO2 tidak ditahan di darah, akan cenderung dikeluarkan, sehingga ada ion hidrogen yang membuat pH darah pH 7,4. Akhirnya pH darah akan meningkat. Penyebabnya biasanya berventilasi, mengeluarkan atau bernapas dengan sangat cepat. Misalnya keracunan salisilat, histeria atau depresi yang berlebihan, demam tinggi, demam ini kan meningkatnya suhu akhirnya kan membuat hiperventilasi ya. Kerusakan pusat pernafasan di otak pada medula oblongata tadi ya. Kompensasi ginjal menurunkan ekskresi H ke urin. Salah satunya itu ya, menurunkan ekskresi H ke urin. Nah, ini bagannya. Jadi tadi arterial darah, pH arterial. Jadi nanti ini berkaitan dengan pH darah. Jika pH-nya kurang dari 3,5, 7,35, dia asidosis. Jika pH-nya lebih dari 7,45, dia alkalosis. Seperti itu. Mungkin saya lewat saya langsung masuk sini. Nah, ini mekanisme stick asidosis respiratorik darah kayak ionnya ya. Di gambar ini, gambar atas, paru-paru tidak bagus dalam mengeluarkan CO2 sehingga darah kebanjiran akan ion hidrogen, pH darah akan turun. Okay. Bagaimana kompensasinya? Reabsorpsi kembali HCO3. Terjadi di mana? Di ginjal. Jadi HCO3 yang harusnya dibuang akan direabsorpsi kembali, difiltrasi kembali untuk dibawa ke darah, sehingga
mineral ion H bereaksi kembali untuk darah, tidak sampai terjadi. Nah, dari situ kompensasinya apa? Sekresi HCO3 oleh ginjal. Jadi HCO3 akan dibuang oleh ginjal lewat urin biasanya atau lewat urin. Jadi tidak HCO3 tidak akan diserap, tidak akan direabsorpsi, tapi akan dibuang. Ini akan menjaga pH darah akan tetap basah. Ya. So, jadi itu mekanisme penjagaan pH oleh sistem pernapasan kita. Penjagaan pH oleh CO2. Apakah dia dibuang atau dipertahankan di dalam darah. Jadi tidak sesimpel ketika CO2 hasil metabolisme energi dibuang karena tidak diperlukan. Ternyata CO2 memberi peran penting dalam proses penjagaan pH darah sehingga pH darah kita tetap pada kondisi sedikit basah atau 7,4. Oke. Nah, ini ringkasannya tadi ya. Ingat, ini kondisi di mana paru dan ginjal kita. Mohon maaf Bapak, Yeah. untuk slide PowerPoint-nya tidak terlihat Bapak. Oke, bentar. Oke. Terlihat, Dek? Masih belum, Bapak. Ada ya. Tadi dari mana? Dari sini? Sudah Iya, nampak? Pak. Nampak? Sudah, Bapak. Oke, dari sini tadi? Atau dari ini? Dari sini Bapak tadi. Oh, dari sini, ya. Jadi ini ringkasan saja, ringkasan di mana peran CO2 dalam menjaga pH darah akan tetap sedikit basah. Jadi tidak serta-merta ketika CO2 dihasilkan dari metabolisme energi dari siklus Krebs itu langsung dibuang, tapi dia akan dipertahankan untuk menjaga pH darah itu akan tetap bersifat sedikit basah. Ya, tapi dengan catatan bahwa organ-organ yang terlibat, medula oblongata, di sistem saraf pusat, ginjal sebagai pembuangan dan reabsorpsi kembali, dan paru sebagai tempat memasukkan oksigen dan mengeluarkan CO2 itu terjaga dengan bagus. Ya, tuh. Nah ini slide terakhir sih, Dek. Jadi nggak masalah sih. Oke, dari sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Bisa saya akhiri? Ya. Absennya manual ya, Dek, ya. Jangan lupa. Terus jangan lupa, seperti yang saya sampaikan ke teman-teman kelas A dan kelas B, pelajari di mekanisme di parunya. Bagaimana CO2 bertukar dengan oksigen. Sehingga CO2 dibuang, oksigen masuk. Ya. Tuh. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih.